selamat datang dan selamat mendengarkan talk show kita hari ini. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, bukan hanya sehat fisik, tapi juga sehat mental ya teman-teman. Perkenalkan dulu nih, aku Sumber Fadila dan hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup sering terdengar, tapi masih sering disalahpahami. Bahkan orang-orang tuh sempat menyepelekan isu tersebut gitu ya, yakni mental health atau kesehatan mental. Pasti teman-teman udah agak asing sama topik ini atau sama isu ini gitu ya. Tentunya topik ini sangat penting ya teman-teman, dan kali ini kita nggak hanya akan membahas soal perasaan pribadi, tapi juga bagaimana sih kesehatan mental berpengaruh besar terhadap keberlangsungan generasi dan masa depan suatu bangsa, khususnya di Indonesia, negara kita tercinta ini. Karena pada akhirnya bangsa yang kuat tidak hanya dibangun oleh generasi yang pintar secara akademik, namun juga harus kuat, stabil, dan sehat secara mental. Tentunya teman-teman, untuk membahas topik ini lebih dalam, aku nggak akan sendiri karena ini bukan ranah aku ya teman-teman. Jadi kita akan bicara langsung yang lebih well known tentang isu ini, yakni narasumbernya luar biasa. Aku spill dulu sebelum kita langsung ke orang ini. Beliau ini masih berkuliah statusnya, namun kerennya ini beliau double degree teman-teman. Kayak wow, jurusannya aku spill nih, beliau itu ngambil jurusan pendidikan bahasa Arab sama psikologi, dan itu di kampus yang berbeda. Dan poin pentingnya adalah beliau dapat beasiswa full dari Kementerian Agama. Ih, keren banget ya teman-teman, harusnya udah bisa tebak sih, karena beliau pasti udah terkenal ya di kampus kita ini gitu ya. Beliau nama lengkapnya itu Siti Nafila Izzati atau biasa akrab dipanggil Kak Vivi. Yuk kita langsung aja ke Kak Vivi karena udah di sebelah aku nih. Halo Kak. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian masing-masing di tempat yang berbeda juga tentunya. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Boleh dong Kak, kakak perkenalkan diri lebih lengkap dari kakaknya langsung. Oke, boleh. Makasih ya, aku ini izin untuk memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada teman-teman juga yang belum kenal, karena kan ada istilah ya, kalau tak kenal maka kita harus kenalan, biar saling kenal dan saling sayang gitu ya. Nama aku Siti Nafila Izzati, teman-teman boleh panggil aku Vivi atau Nafilah, aku biasa dipanggil itu. Seperti yang tadi dijelaskan, benar aku sebagai seorang mahasiswi double degree di jurusan psikologi dan juga pendidikan bahasa Arab. Tapi selain itu juga kebetulan mungkin ini merupakan jadi salah satu alasan aku juga di sini hadir gitu ya teman-teman. Karena alhamdulillah sekarang juga aku menjadi seorang peer counselor. Jadi selain menjadi mahasiswi psikologi, aku juga udah menekuni menjadi seorang peer counselor udah kurang lebih 1 tahun lebih ya saat ini, dan udah menangani beberapa kasus dan klien aku. Berarti jam terbangnya udah mau dimulai ya kayaknya. Kalau misalnya belum gelar belum di tangan tapi udah ada job yang diambil kayak gitu. Sekali akhirnya teman-temannya kita bisa bertemu, dan tentunya kedepannya kita bakal berbincang dengan Kak Vivi ya Kak ya hari ini. Semoga obrolan kita bisa menjadi ruang aman dan ruang belajar bersama. Nih Kak Vivi, kita boleh ya mulai dari hal yang paling dasar dulu nih ya Kak ya. Menurut kakak gitu ya, apa sih Kak sebenarnya yang dimaksud dengan mental health gitu? Dan mengapa isu ini tuh semakin penting untuk dibicarakan di Indonesia, apalagi di kondisi saat ini? Oke, baik. Mengenai tentang mental health atau kesehatan mental itu gitu ya. Ya pasti ini gak asing ya untuk teman-teman semua yang udah sering dengar banget gitu ya yang kata mental health atau kesehatan mental gitu. Nah, kalau kita lebih tahu atau kita lebih detail bahas lagi apa itu tentang mental health. Mental health itu adalah state is well-being. Jadi adalah keadaan kesejahteraan diri, ya, kondisi psikologis kita secara sejahtera. Sejahtera itu maksudnya apa? Itu terlepas dari apapun itu yang membuat diri tertekan, membuat diri lelah, membuat diri capek dan lain sebagainya gitu ya. Tapi lebih khususnya ke dalam psikologis diri seseorang. Nah itu adalah yang dimaksud dengan kesehatan mental. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lihat nih, aduh mental health aku baik-baik aja nggak ya? Atau kesehatan mental aku aman-aman aja nggak ya? Nah coba kalian bisa refleksi diri nih, selama sejauh ini ada nggak sih keadaan kalian itu mungkin terasa tertekan perasaannya, batinnya atau apa dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu bisa termasuk ke dalam gejala itu gitu ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, karena sekarang tuh masih suka ya sering ada orang tuh kayak dikit-dikit, ih kamu kayaknya keganggu deh kesehatan mentalnya atau gitu ya. Kayak iya, karena banyak orang banget yang bilang bahwa oh
langsung di judge gini dan lain sebagainya. Kita nggak bisa judge orang atau tiba-tiba diagnosis orang tuh, oh ini dia mengalami kena apa dan lain sebagainya, skizofrenia atau apapun itu gitu teman-teman yang berkaitan dengan gangguan kesehatan mental. Itu tuh harus sama ahlinya. Jadi teman-teman jangan asal main kata kosakata, bahkan sedikit sesekecil kata yang namanya stres aja, tahu kan stres? Iya, Karena stres. ada orang yang bilang kayak, aduh aku kayaknya stres deh, aduh kayaknya aku ini langsung. Padahal itu tuh stres tuh termasuk ke dalam gangguan kesehatan mental gitu. Nah, jadi teman-teman jangan sampai apa ya istilahnya fatal kayak menggunakan istilah-istilah kesehatan mental yang seharusnya kita nggak bisa gunakan orang-orang awam gitu ya. Apalagi sampai ngejudge orang lain yang bikin orang itu jadi, aduh bener ya kayaknya aku ini dan lain sebagainya. Soalnya sering banget gitu ya aku nemu orang-orang sekitar aku kayak gini. Dan tadi berkaitan dengan penting atau enggaknya itu sangat-sangat penting teman-teman semua. Karena ketika kita tahu bahwa di dunia ini yang penting itu ya pasti kesehatan juga ya. Tapi seringkali orang itu melihat bahwa kesehatan itu yang tertampak, yang terlihat. Karena kan contohnya gini, kita nih kesehatan fisik, kalau sakit, misalnya luka, ada darahnya, bener gak? Iya Bener kan? Terus kalau mau disembuhin, gampang kan kelihatan sembuhnya. Tapi kalau kesehatan mental, itu beda teman-teman semua. Kenapa beda? Karena ketika misalnya nih, kita ngerasa ada gangguan kesehatan mental dan lain sebagainya, itu tuh nggak akan terlihat. Dan penyembuhannya pun nggak akan bisa kelihatan, hanya diri kita yang bisa merasakan. Dan juga ahlinya yang bisa mendiagnosis terhadap apa yang dirasakan tersebut. Makanya dari situ bisa kita lihat bahwa kesehatan mental itu sangat-sangat penting, yang nggak kalah penting dari yang namanya kesehatan fisik. Oke, wow, benar-benar padat banget, daging banget penjelasannya. Jadi emang mental health itu penting banget ya, jadi jangan disepelekan sama sekali, apalagi fatal atau kayak asal judging atau self diagnosis kayak. Jadi mental health itu bukan sekedar kuat atau tidak kuat yang menghadapi suatu masalah gitu, tapi tentang bagaimana sih seseorang bisa mengenali, bisa mengelola, bisa merespon tekanan hidup dengan baik dan sehat ya. Kalau berbicara soal di negara kita gitu, Indonesia, apakah kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental ini sudah cukup baik atau justru masih banyak tantangannya menurut kakak? Oke, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, apalagi di sekarang ya, di zaman yang serba apa-apa itu udah canggih ya teman-teman. Jadi udah nggak ada lagi istilahnya kayak, aduh aku kayaknya pengen deh coba konsultasi sama psikolog atau sama psikiater atau sama peer counselor. Tapi enggak deh, kayaknya aku nggak ada waktunya atau jauh atau ini dan lain sebagainya. Sekarang tuh udah banyak teman-teman semua lewat online, bahkan itu bisa. Sekarang pun aku menekuni menjadi seorang peer counselor itu secara online teman-teman semua. Jadi aku tatapannya tuh via maya sama klien aku gitu ya. Tapi kita pakai aplikasi khusus ada lah ya. Jadi bukan pakai yang biasa kita gunakan kalau meeting, itu bukan pakai aplikasi itu. Jadi ada yang dimana itu mendukung terhadap sesi konseling tersebut gitu. Nah tadi kalau misalnya berkaitan di Indonesia ini gimana sih keadaannya ya? Apakah ada peningkatan atau gimana gitu keadaan untuk khususnya mengenai tentang isu kesehatan mental ini atau kesehatan mental yang ada di negara Indonesia? Kalau aku lihat, karena semakin tahun ini berkembang ya, alhamdulillahnya di negara kita juga meningkat. Apalagi mengenai tentang kesehatan mental ini lebih berkembang atau meningkatnya itu ketika di para generasi muda, ya nggak sih? Soalnya kan kayak dikit-dikit kadang ada ya orang-orang post dan lain sebagainya, kan generasi-generasi muda tuh yang bikin isu-isu tersebut muncul. Dan apa ya, makin orang tuh makin sadar, makin aware dengan pentingnya untuk kita tuh tahu dan menjaga tentang kesehatan mental diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dibilang gimana sih kalau di Indonesia, itu ada peningkatan tentunya. Jadi enggak kayak misalnya stuck atau misalnya menurun atau banyak orang yang awam dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita teman-teman semua ada peningkatan mengenai tentang isu ini di negara kita. Tetapi di sisi lain juga ada beberapa ya namanya juga nggak merata ya. Namanya juga nggak merata, masih ada juga orang-orang awam yang masih kurang perhatian, kurang mengerti gitu ya, kurang aware sama yang namanya kesehatan mental gitu ya, masih nganggap bahwa apaan sih itu gitu ya, paling ini doang, capek doang, ini doang, sebenarnya padahal itu penting banget gitu ya. Nah, makanya teman-teman semua di balik itu semua, walaupun misalnya di negara Indonesia udah meningkat nih secara ininya, berarti kita ya udah enjoy aja, nggak usah ini. Tetap kita harus giat menyebarkan apa ya, share secara positif gitu ya mengenai tentang kesehatan mental ini gitu, betapa pentingnya. Berarti ada peningkatan, tapi pastinya juga kita khususnya pemerintah mungkin lebih mengedukasi masyarakat ya, biar lebih peduli sama mental mereka masing-masing. Karena itu bisa jadi impactnya juga ke bangsa juga ya, kayak kan berseiring dengan waktu juga generasi berganti ya, jadi siapa penerusnya kalau emang mentalnya pada nggak baik-baik aja gitu ya. Jadi emang sebenarnya pembahasan mental health ini bukan tren semata ya kayak, jadi memang kebutuhan nyata di tengah dinamika kehidupan masyarakat sekarang, apalagi yang banyak banget tantangannya ya kayak.
Kalau kita fokus ya kepada kegiatan generasi muda di Indonesia saat ini seperti pelajar, siswa, atau mungkin hingga usia produktif yang bekerja dan sebagainya, bagaimana sih kondisi kesehatan mental mereka saat ini menurut pengamatan Kakak? Oke, aku pernah baca satu jurnal teman-teman semua. Itu tuh jurnal membahas tentang keadaan orang-orang di Indonesia khususnya, tapi lebih kepada yang melingkup tentang kesehatan mental itu kayak gimana. Dan itu pasti objeknya beda-beda, ya beda-beda. Mulai dari kalangan muda, usia muda, remaja, dewasa, dan usia yang sudah lansia gitu teman-teman semua. Nah, setelah aku baca nggak cuma satu jurnal doang, tentunya teman-teman semua, aku juga baca dari beberapa sumber buku di situ. Kalau misalnya kita lihat gimana sih dari perspektif tersebut keadaan kesehatan mental kalau dilihat dari segi usia atau segi dari tadi ya kalangan generasi muda, ada yang sebagai seorang pekerja kah, mahasiswa kah, pelajar kah, dan lain sebagainya, itu kayak gimana? Tentunya tiap orang itu punya tantangannya tersendiri, spesifikasinya tersendiri, dan itu apakah akan mempengaruhi terhadap kesehatan mental atau mental health-nya? Tentunya ada teman-teman semua. Karena kalau misalnya kita lihat, kita jangan dulu spesifik langsung ke generasi muda atau usia deh, kita bahas dulu secara global. Orang yang akan terganggu kesehatan mentalnya itu hanya akan dipengaruhi dua faktor. Apa itu? Itu adalah internal dan eksternal teman-teman semua. Itu pasti itu gitu teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan internal? Internal itu pasti dalam dirinya. Jadi ada keadaan yang emang udah dari dalam dirinya yang merusak terhadap dirinya sendiri. Tapi seringnya, banyaknya orang-orang sekarang kasusnya adalah misalnya keganggu kesehatan mentalnya dan lain sebagainya, itu banyaknya dari eksternal. Kalau kita lihat berfokus pada isu sekarang gitu ya, apalagi khususnya di negara Indonesia gitu ya. Dari eksternal itu apa? Bisa dari misalnya tadi kalau misalnya kita lihat dari segi usia generasi muda tersebut kan ada mahasiswa nih. Kan mahasiswa kan pasti punya tantangan tersendiri ya. Kayak tadi mulai dari ada tugas-tugas tumpukan, ada nilai dan lain sebagainya, mulai dari tingkat tugasnya yang kadang bikin kita tuh geleng-geleng nggak mikir ya, aduh ini kenapa ya dosen ngasih tugas tuh susah banget gitu ya. Dan itu tuh bisa juga mempengaruhi terhadap kesehatan mental seseorang kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya sebaik mungkin. Karena kalau misalnya orang yang pintar mengendalikan dirinya, gak akan ada namanya dia stres berketerusan gitu, pasti dia akan enjoy menjalani setiap kegiatan gitu. Itu. Terus kalau misalnya kita lihat dari segi yang lain ya, maksudnya kan tadi kalau dari generasi muda ada yang di mahasiswa, tapi ada juga kan jadi seorang pekerja. Tentunya kalau misalnya jadi pegawai atau pekerja juga pasti ada tuntutan yang lain, ada tantangan yang lain juga. Mulai dari apa? Tuntutan dari pekerjaan kita sendiri kan. Pasti misalnya dari bosnya, dari atasannya dan lain sebagainya. Oh ada ini, ada yang harus dikerjakan banyak sekali, harus sampai lembur kah, sampai gadang kan. Orang lain udah tidur, dia masih depan laptop ngerjain tugas dan lain sebagainya. Karena ya sebagai seorang pekerja harus seperti itu kan. Itu apakah tidak mempengaruhi? Tentunya pasti mempengaruhi. Tapi kembali lagi tadi, kalau misalnya orang tersebut bisa mengendalikan dirinya sebaik mungkin, dia bisa kenal terhadap dirinya sendiri, itu nggak akan sampai dia di titik dimana, aduh kayaknya dia keganggu ya kesehatan mentalnya. Nah, pasti dia akan stabil gitu, bisa balance antara itu semua. Itu. Dan apapun itu dari profesinya atau apapun itu gitu ya, kalau lihat dari segi usia pasti punya tantangannya tersendiri gitu. Dan kalau dibilang apakah itu memungkinkan untuk bisa terganggu kesehatan mentalnya karena hal-hal tersebut, bisa jadi gitu. Jadi intinya apa, siapapun itu gitu ya, mau tadi gak cuma generasi muda doang ya, dari orang yang remaja, dewasa, atau misalnya anak-anak bahkan, atau misalnya yang udah lansia juga, itu bisa terpengaruh, bisa. Kalau anak-anak sekarang rentannya lebih kepada faktor yang sering muncul tuh bullying ya, eksternal gitu ya, dari teman-teman ya misalnya, atau terkadang dari keluarganya juga, itu ada juga. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya kalau apa ya mengenai tentang kesehatan mental ini, kok bisa sih misalnya dari orang-orang itu beda nih faktor-faktornya? Ya tentunya berbeda-beda. Kalau misalnya kita lihat kan kegiatannya aja itu pasti berbeda-beda kan. Dari anak yang masih kecil itu kan pasti di sekolah bermain dan lain sebagainya, pasti interaksinya lebih banyaknya ketemu sama teman-teman yang sebayanya gitu. Terus kalau misalnya dia kayak, kok masih ada sih anak, kok ada sih gitu ya, contoh kasus kayak contoh waktu itu aku pernah nemu kliennya yang usianya emang masih muda belia banget, masih disebut anak-anak juga gitu ya. Dan emang itu tuh faktornya, aku ketika lihat gitu ya dari beberapa klien yang aku punya juga, dan aku kadang ya baca-baca juga compare dan lain sebagainya gitu, itu banyak dari faktor eksternal gitu. Apalagi faktor yang paling besar sekarang yang sering muncul adalah faktor dari teman itu, circle atau yang bisa disebut bullying itu kan. Nah, itu benar-benar akan mempengaruhi terhadap dirinya sendiri kalau misalnya nggak bisa mengendalikan. Tapi di luar dari itu semua konteksnya, mau itu usia apapun itu, ya kembali lagi kalau kita bisa mengendalikan diri kita akan terjaga gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa mengendalikan, ya udah itu pasti akan terpengaruhi gitu sih. Berarti variatif ya, kan nggak bisa dipukul rata ya berarti? Iya, nggak bisa dipukul rata, nggak kayak aduh semuanya kayak gini banyak banget biasanya Kak, dari mereka terlihat dari luar tuh baik-baik aja, kayak bisa banget nge-covernya gitu. Bahkan mereka tuh
aktif di luarnya gitu, produktif, bahkan bisa sampai berprestasi. Padahal kalau misalnya di balik itu semua, mereka tuh sering banyak menyimpan tekanan yang sangat banyak gitu kan Kak. Nah, tadi kan Kakak sempat menyebutkan faktor-faktornya ya. Tapi di era globalisasi saat ini, apakah menurut Kakak faktor media sosial itu berpengaruh besar atau masih lebih besar faktor eksternal seperti teman-teman atau mungkin internal dalam hal keluarga atau dalam diri? Oke, kalau misalnya makasih ya pertanyaannya, langsung jawab aja. Tadi mengenai tentang, aku kan jadi udah nyebutnya tentang faktor eksternal atau internalnya gitu ya. Nah kalau misalnya sosial media itu masuk ke dalam faktor eksternal juga, ya maksudnya ke dalam faktor eksternal. Dan kalau kita lihat apakah itu faktor terbesar atau gimana dan lain sebagainya, sebenarnya itu tergantung nih. Kita juga nggak bisa pukul rata. Tapi kalau misalnya kita lihat apakah itu bisa menjadi faktor yang sangat berpengaruh, bisa gitu ya. Bahkan sekarang banyak banget orang yang mungkin pernah ya kamu juga lihat ada beberapa berita dan lain sebagainya gitu ya, khususnya mungkin orang-orang yang bergelut di media sosial gitu ya, kayak misalnya ada content creator terus dapat netizen dan lain sebagainya. Rata-rata orang tersebut pasti punya hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mentalnya gitu. Aku suka lihat gitu ya, kayak misalnya contoh ada public figure, terus pasti aja ada hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mentalnya gitu ya, kayak yang emang dia tuh nggak bisa mengendalikan terhadap dirinya sendiri gitu. Apakah itu hal wajar dan sebagainya? Wajar, nggak salah kok. Orang yang punya hal tersebut tuh bukan hal yang perlu kita jauhi, hal yang perlu kita takuti dan lain sebagainya, enggak. Tapi perlu kita hadapi. Tapi kalau misalnya konteksnya kita sebagai orang yang bukan mendalami atau mengalami gitu ya, kita temani gitu ya. Kok jadi aku jadi keluarin bahasanya. Lagian lagian orang-orang yang kayak gitu tuh bukan berarti kita tuh harus menjauhi orang-orang yang misalnya ada nih yang mengidap skizofrenia atau apapun itu gitu ya. Terus apakah kita harus menjauhi orang itu takutnya kita tertular dan lain sebagainya? Jangan sampai dijauhi, itu tuh temani gitu ya. Tapi kita nggak bisa juga kayak mengarahkan lebih jauh lagi, kan kayak ada ahlinya juga kan, kayak psikolog, psikiater dan lain sebagainya. Tapi emang peran kita tuh untuk menemani itu semua gitu. Apalagi tadi mengenai tentang sosial media, apakah itu sangat bisa berpengaruh, sangat-sangat bisa berpengaruh terhadap orang tersebut, karena sekarang tuh apa-apa serba canggih, apa-apa serba pakai teknologi, biar gak sih? Apa-apa pakai teknologi, udah orang-orang tuh udah kayak HP, bahkan HP aja juga udah jadi yang, kalau hilang HP, gak kepegang HP tuh kayak udah hilang jati diri aja gitu lah. Iya, kalau bisa dilihat dari itu aja itu udah terlihat gitu ya teman-teman semua, makanya itu bisa disebut dengan faktor yang sangat berpengaruh juga, dan itu masuknya ke dalam faktor eksternal. Iya. Berarti jangan sepelekan juga ya, jangan sepelekan semuanya. Dikasih warning juga ya kayak. Sekarang kita bisa masuk ya ke pembahasan lebih dalam, inti pembahasan itu ya Kak. Sejauh mana sih Kak kesehatan mental generasi muda ini berpengaruh terhadap keberlangsungan generasi dan masa depan suatu bangsa? Sejauh mana sih Kak? Kalau kita bahas mengenai tentang kesehatan mental ini akan mempengaruhi nggak ya terhadap suatu negara atau suatu bangsa gitu, terhadap masa depannya lebih cerah dan lain sebagainya? Tentunya iya gitu ya, karena itu masuk ke dalam kesehatan ya. Kalau misalnya ya kamu juga berpikir lah ya, kalau misalnya ada satu negara terus semuanya keadaannya seperti itu ya nggak akan berjalan dengan baik ya. Makanya tentunya harus sangat diperhatikan juga yang namanya kesehatan mental atau mental health ini gitu. Jadi jangan sampai disepelekan, jangan sampai berpikir bahwa apaan sih kesehatan mental, kayaknya itu mah bohongan doang atau apa doang, karena nggak kelihatan, karena nggak nampak. Jadi kayaknya cuman omong doang atau dusta doang dan lain sebagainya. Enggak, itu tuh emang bener adanya gitu ya teman-teman semua gitu. Dan kita tuh nggak bisa kita mungkin bisa berbicara seperti itu karena kita tidak merasakan, karena kita tidak tahu. Nah makanya teman-teman semua, bukannya aku di sini untuk kalian merasakan, tidak. Maksud aku tuh di sini agar kita juga sama-sama belajar. Karena literasi terhadap mental health atau terhadap kesehatan mental ini penting. Apalagi kalau misalnya kalian bisa titik di mana share positif terhadap teman-teman kalian gitu. Kasih tahu bahwa ini loh pentingnya terhadap kesehatan mental. Kamu tuh nggak boleh sepelein. Kalau kamu udah ngerasa stres dikit dan lain sebagainya, kamu harus sadar gitu terhadap itu semua. Kamu harus validasi setiap perasaan kamu. Karena seringnya tuh ya orang-orang tuh, apalagi khususnya tadi ya, aku menariknya, boleh nggak sih aku bahas ya? Menariknya apalagi kalau misalnya di mahasiswa. Aku kemarin lusa tuh, aku kemarin lusa dapet klien tuh ya. Itu mahasiswa dapetnya. Aku seringnya sekarang mahasiswa banget seringnya. Iya. Dan mahasiswa tuh rata-rata lucunya kalau misalnya ya bukannya aku buka ini klien ya, enggak sih, kayaknya secara globalnya aja teman-teman semua. Permasalahannya itu pasti berkaitan dengan akademik. Kalau nggak akademik pasti teman. Teman. Kan? Tapi kalau dari teman itu pasti berpengaruh ke akademik.
Kalau dari akademik pasti berpengaruh ke teman, itu uniknya gitu ya, setiap yang aku temuin kasusnya gitu. Nah terus kalau apa sih maksudnya dari ini semua gitu ya teman-teman semua. Nah tadi yang udah aku bilang, sadarnya diri kita tuh seperti apa tadi. Kalau misalnya kalian udah kayak ngerasa bahwa aduh aku tuh capek nih ini dan lain sebagainya, kalian tuh jangan sampai titik dimana seringnya orang-orang itu nggak validasi terhadap perasaannya. Contoh nih ya, ada misalnya lagi marahan sama temennya, terus sedih dan lain sebagainya, terus diri kamu tuh seolah-olah bahwa kamu gak boleh sedih gitu doang sama temen, gak boleh, kamu harus kuat, kamu gak boleh nangis, kamu gak boleh ini dan lain sebagainya. Itu hal yang salah. Ya aku sekalian bagi tips aja mungkin ya. Boleh banget Kak, Aku sekalian bagi tips aja gitu ya. Kalau kalian pengen terhindar dari yang namanya stres, kalau kalian pengen terhindar dari yang namanya aduh banyak banget beban, banyak ngerasa kayak aduh bingung kenapa jadi aku kayak gini dan lain sebagainya, cuma satu kuncinya sih Kak. Nah, kuncinya adalah validasi setiap perasaan yang kamu miliki. Jadi kamu gak boleh ngulang. Misalnya contoh, kamu pengen marah, ya udah marah aja. Tapi marahnya juga aku yakin ketika ambang batas sadar kita waras gitu ya, maksudnya teman-teman semua sadar terhadap ini semua, kayak oh kamu memvalidasi nih rasa amarah kamu, oke aku mau marah, tapi marahnya juga nggak akan berlebihan, ya udah marah untuk memvalidasi perasaan kamu. Terus kalau misalnya kamu pengen sedih karena tadi misalnya akademiknya jelek atau dijauhin sama teman dan lain sebagainya gitu, ya udah sedih aja gitu. Karena semakin kamu menolak perasaan kamu sendiri, itu semakin banyak energi negatif dalam diri kamu, sehingga yang tadinya kamu mikir bahwa aduh aku gak mau jadi orang stres, aku gak mau ini dan sebagainya, malah kamu akan terjangkit terhadap hal-hal seperti itu gitu ya, dengan kamu tidak memvalidasi perasaan kamu. Karena kalau semakin kita memvalidasi, ibaratnya gini Kak, ada tadi ya hal-hal yang negatif, contohnya tadi masalah akademik atau teman dan sebagainya, itu kan hal negatif ya yang terjadi dalam diri kita, itu nempel ke dalam tubuh. Nah, ketika nempel ke dalam tubuh kita, reaksi kita tidak memvalidasi perasaan itu, ya itu akan terus aja nempel gitu. Tapi kalau kita memvalidasi dengan cara tadi nangis, marah, yang tadinya nempel energi negatif itu kan keluar. Dan itu ada teorinya juga di dalam psikologi juga. Itu ada teorinya juga. Dan itu adalah tips yang bisa aku mungkin sekalian kasih ke teman-teman semua gitu kan. Sering banget orang yang nggak sadar terhadap ini, bahwa merasa bahwa aku kalau nangis tuh orang kuat deh kayaknya, aku nggak boleh nangis, aku nggak boleh marah, aku nggak boleh validasi perasaan. Itu salah. Jadi kuncinya adalah validasi perasaan kamu. Karena semakin kamu memvalidasi perasaan kamu, semakin mengakui diri kamu sendiri, aku yakin kamu akan bisa mengendalikan diri kamu. Gitu. Nah makanya ya ini pentingnya ya. Tadi kalau misalnya kalian udah tahu terhadap ya tadi kan itu suatu ilmu juga ya. Kalau kita implementasikan, apalagi kita bisa share ke banyak orang ya, semakin orang juga ngerti gitu dan aware juga terhadap oh ternyata kesehatan mental itu sepenting ini gitu ya, dan akan terhindar juga dari hal-hal yang membuat distraction atau keganggu gitu ya terhadap aktivitas kalian. Karena ya itu pasti keganggu banget sih Kak. Apalagi kalau misalnya ada gangguan kesehatan mental atau apapun dan lain sebagainya, itu kegiatan kita pasti nggak akan bisa fokus. Iya betul, setuju banget sih Kak. Karena kalau kita kayak lagi capek banget, terus kita kayak nangisin atau kita apa, bener sih setelahnya pulang gitu ya Kak. Jadi jangan ditahan-tahan ya, karena emang buat apa kalau kita tahan-tahan ya takutnya kayak bom ya kan, kalau kita tahan terus bisa meledak terus gitu ya Kak. Jadi emang artinya jika kesehatan mental generasi diabaikan atau tadi kata Kakak itu disepelekan, jadi nggak dianggap penting, maka dampaknya itu nggak hanya buat diri sendiri ya Kak, tapi juga bisa buat produktivitas bangsa gitu ya, buat negara juga. Nah Kak, kita kan tahu ya Kak, di Indonesia itu isu mental health masih sering dianggap tabu atau tadi kayak di awal kayak masih disepelekan atau kayak cuma nggak penting gitu ya. Nah biasanya tuh kalau orang-orang kayak misalnya mau cerita, mau curhat ke teman ataupun ke pasangan ataupun ke orang yang dia percaya, biasanya suka dicap lemah, kayak lu mah nggak ada bersyukurnya, kayak masa gitu doang. Jadi compare kan? Iya, di compare kayak tuh lihat tuh sih itu. Iya, ya, jadi aku juga kuat, masa kamu ya? bener banget Kak, itu bener banget sih Kak. Nah menurut Kakak tuh ya, seberapa besar sih Kak dampak stigma ini terhadap generasi kayak kita gini? Besar. Stigma kayak gitu. Besar. Kalau besar ya? Iya besar banget. Apalagi sekarang stigma tuh banyak yang kadang aneh-aneh gitu yang sekarang muncul tuh ya, semakin zaman berkembang semakin aneh-aneh. Apalagi ini nih yang aku uniknya, itu udah lama sih ya, tapi ini termasuk ke dalam masih tahun-tahun sekarang. Pernah dengar guys stigma atau banyak orang yang bilang tentang self healing? Iya, pernah. Tapi lebih kepada healing sih ya, kayak dikit-dikit contoh gini ya konotasinya. Oh aku pengen keluar, kita healing yuk. Jadi bukan lagi jalan-jalan, tapi pakai nama healing ya. Iya. Nah padahal teman-teman semua, kalau misalnya itu tuh kan healing itu termasuk ke dalam istilah kesehatan mental gitu. Dan kalau kita pengen tahu, sebenarnya kalau arti dari psikologinya ya, healing itu adalah penyembuhan buat orang yang sebelumnya terjangkit gangguan kesehatan mental gitu. Tapi ya, yang paling menariknya ya teman-teman semua,
gak usah takut nih ya kalau temen-temen pakai healing lagi. Nah kalau sekarang ini udah ada lah ya, istilahnya bukan meresmikan ya, karena mungkin sering orang membicarakan tapi ada satu teori juga yang sesuai, jadi ya sudah tidak apa-apa gitu. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa oh kak aku sering tuh kayak misalnya ngajak teman ke kafe yuk healing yuk, atau misalnya ke jalan-jalan yuk, belanjanya healing yuk, padahal kan itu jalan-jalan ya. Jalan-jalan dengan healing itu artinya beda. Healing itu artinya penyembuhan. Kalau jalan-jalan ya udah kita jalan-jalan aja gitu ya. Tapi di sini aku ngasih tahu ke teman-teman ini tuh adalah ya kalau misalnya kalian pengen pakai kata healing sekarang tuh nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Karena salah satunya nih menariknya gini, ada satu teori yang menjelaskan bahwa healing itu adalah penyembuhan buat orang yang terjangkit ke gangguan kesehatan mental. Tapi ternyata teman-teman salah satu caranya adalah dengan membuat diri menjadi lebih bahagia. Nah, jadi membuat diri lebih bahagia berarti kan melakukan kegiatan yang membuat bahagia kan, lebih ceria kan dan lain sebagainya. Nah karena ada satu pengertian, ada teori itu, nah makanya sekarang kata healing itu diperbolehkan gitu ya, istilahnya kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu ya, kayak ada orang kalau misalnya mau jalan-jalan kita healing ya dan lain sebagainya. Karena kan kalau jalan-jalan apakah kalian tidak happy? Happy dong. Apalagi perempuan kalau jalan-jalan sambil shopping, bawa kantong dan lain sebagainya gitu ya, paper bag atau apa itu gitu kan. Itu kan pasti membuat diri kayak aduh seneng banget, padahal kan aduh dompetnya menipis. Tapi enggak sih ya, itu kan termasuk ke dalam membuat diri lebih bahagia juga, dan termasuk ke dalam self care-nya juga gitu. Jadi kalau misalnya tadi berbicara tentang stigma itu dapat mempengaruhi nggak sih? Mempengaruhi gitu ya. Masuk dari yang tadi kata healing itu gitu ya. Tadinya healing mungkin apa sih kok jadi dipakai, padahal kan buat orang yang sebelumnya terjangkit terhadap dia secara kesehatan mentalnya terganggu gitu ya istilahnya, itu tuh untuk penyembuhan orang-orang itu. Tapi karena ada satu teori yang menunjukkan seperti itu, ya itu juga berubah terhadap orang kan. Jadi kayak tadi kata healing bisa orang jadi lebih bahagia dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita bahas ke itu kan stigmanya secara positifnya ya kalau aku bahas kan ya. Tapi ada yang secara negatifnya gitu ya teman-teman semua. Apa itu? Itu secara negatifnya sekarang tuh masih aja dan masih banyak juga orang itu yang berpikiran stigma-stigmanya ya, bahwa kalau misalnya kita pergi ke psikiater, ke psikolog ya, atau ke peer counselor gitu ya teman-teman semua, itu adalah orang gila. Iya itu. Sekarang masih banyak yang kayak gitu. Masih banyak. Nah, makanya yuk sama-sama teman-teman semua, orang-orang yang berobat tersebut tuh bukan orang gila ya teman-teman semua. Itu adalah orang-orang yang perlu kita apresiasi. Apa? Karena mereka tuh ingin sembuh. Ya, mereka tuh ingin sembuh, mereka tuh ingin seperti kalian, ingin sehat juga gitu teman-teman. Jadi jangan sampai deh kalian ngejudge kayak gitu gitu ya. Apalagi ya itu pernah ya pas naik kasus apa ya waktu itu aku pernah lihat, intinya ada yang sampai ngejudge kalau ada pokoknya ada konten di TikTok waktu itu, FYP TikTok harus aku lagi, dia tuh bikin konten tentang berangkat ke psikolog. Itu aku lihat komentarnya luar biasa, banyak orang bilang kak kamu gila ya, kak kamu ini adalah aduh kok sampai kayak gitu gitu ya. Itu masih banyak banget, cuma 1-2 itu banyak banget yang komen kayak gitu ya. Tapi ada juga beberapa orang yang positif gitu ya komentarnya gitu, nggak menutup kemungkinan. Tapi dilihat dari hal itu aja gitu ya teman-teman, ya itu masih menjadi hal yang tabu gitu buat orang-orang yang pergi ke psikiater, ke psikolog, ke konselor, itu menganggap bahwa itu adalah orang-orang yang gila. Padahal enggak, itu adalah orang-orang yang perlu kita berikan apresiasi. Mereka tuh ingin sembuh, ingin sehat seperti kalian. Iya betul banget sih Kak. Itu adalah stigma yang perlu kita ubah gitu ya. Itu tentang berobat kepada ahlinya tuh bukan berarti gila orang tersebut gitu ya teman-teman semua, tapi ingin sembuh gitu ya, sembuh ingin sehat. Iya betul, karena mereka udah berusaha ya kayak semaksimal mungkin ya. Padahal ketika seseorang itu ya berani berbicara, berani curhat ke siapapun itu yang ia percaya gitu ya Kak, itu kan suatu bentuk kemajuan ya Kak, keberanian, bukan tanda kelemahan ya Kak ya. Jadi kadang orang-orang menganggapnya dia berubah atau segala macam ya Kak. Jadi mungkin itu PR kita ke depannya ya Kak, gimana caranya untuk merubah perspektif seperti itu ya Kak, biar nggak jadi stigma buruk lagi gitu. Jadi sebenarnya masih banyak yang ingin dibahas, cuma memang sudah kita terpatok sama durasi ya Kak ya. Mungkin kita bisa di layar berbicara lebih lanjut. Mungkin sebagai penutup segmen diskusi ya Kak, apa sih Kak langkah konkret yang bisa dilakukan itu agar generasi Indonesia memiliki kesehatan yang lebih baik lagi ke depannya? Langkah konkret mungkin ya, dari aku simpel aja teman-teman semua, jangan takut untuk membantu. Karena istilah kata membantu ini bukan hanya kepada orang lain teman-teman, tapi kita juga membantu terhadap diri sendiri. Karena terkadang banyak orang yang lupa ya, sering membantu banyak orang lain tapi lupa terhadap dirinya sendiri. Membantu itu dalam artian bahwa kalian pun perlu dan penting untuk sadar terhadap diri sendiri. Kalian kenal terhadap diri kalian sendiri, kalian aware terhadap diri kalian sendiri. Kenal itu bukan hanya sebatas oke, misalnya contoh, nama saya kan Vivi, oh iya aku kenal kok nama aku Vivi, aku kenal kok nama aku Nafila, aku perempuan, aku tinggal di sini, aku di sini.
Bukan kayak gitu, kenapa? Coba kalau misalnya aku tanya, kalau kalian lagi sedih gimana? Kalau kalian lagi seneng gimana? Ngatasinnya gimana? Apakah ngikutin sesuai mood aja? Ada cara solusinya dan lain sebagainya? Pasti kalau misalnya ditanya kayak gitu, kalian pasti nggak tahu gitu alasan yang pastinya seperti apa. Nah berarti kalau ada di tahap seperti itu, kalian tuh belum benar-benar kenal terhadap diri kalian sendiri. Kalau kalian udah kenal, kalian tuh udah tahu cara mengatasi terhadap itu semua gitu. Nah, makanya teman-teman semua, kuncinya dari aku adalah jangan takut untuk membantu itu ya membantu orang lain juga sama, tapi juga untuk membantu diri sendiri terhadap kesadaran kita untuk lebih kenal terhadap diri kita, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita lebih baik juga gitu ya. Dan kunci dari aku satu lagi juga, teman-teman jangan lupa untuk memvalidasi setiap perasaan yang kalian rasakan, karena itu adalah hal yang penting. Ketika kalian denial dengan perasaan kalian, maka akan terus aja perasaan tersebut tidak akan hilang gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian, oh aku validasi nih perasaan ini, yang tadinya perasaannya buruk, sedih dan lain sebagainya, itu akan lekas banget. Berarti ada dua ya, kayak jangan untuk membantu dan Validasi setiap perasaan kita gitu ya Kak. Karena menjaga kesehatan mental itu bukan hanya tugas individu ya Kak ya, tapi juga tanggung jawab bersama. Seperti kita kan tinggal sama keluarga, atau ketika kita di lingkungan sekolah, kampus, ya betul, teman sama ataupun tempat bekerja. Bahkan juga tanggung jawab negara juga ya Kak ya, seperti menyediakan fasilitas konseling seperti itu ya Kak. Jadi saling aja gitu, saling membantu satu sama lain seperti itu. Nah sebelum kita akhiri talk show kali ini ya Kak ya, ada gak sih Kak satu pesan singkat dari Kak Vivi untuk generasi muda Indonesia yang mungkin saat ini sedang berjuang dengan kondisi mentalnya Kak? Oke. Satu pesan singkat dari aku teman-teman semua mengenai tentang kesehatan mental ini gitu ya. Teman-teman semua, kita harus tahu bahwa yang namanya kesehatan mental itu adalah hal yang penting ya, yang perlu kita sadari. Dan ketika kalian udah sadar terhadap pentingnya kesehatan mental, jangan berhenti untuk diri kalian sendiri, tapi coba sebarkan hal itu kepada lingkungan sekitar kalian. Karena sekecil apapun itu akan berpengaruh baik dan akan memberikan dampak positif juga. Ya. Wow, oke, teman-teman, itu pesan yang benar-benar nyusiat hati kalau udah aku dengerin ya. Terima kasih banyak ya Kak atas semuanya, dari mulai insight, karena aku juga baru tahu tadi kata healing, karena ternyata dari istilah itu sih. Iya, itu sebenarnya dari istilah psikologi. Karena kan kita taunya cuma ya udah healing itu sama kayak jalan-jalan. Kan intinya kan the endingnya itu buat kita happy. Ternyata beda arti ya Kak ya. Benar-benar insight yang berharga banget, dan juga tentunya buat teman-teman juga pasti mendapat insight yang baru, dan juga pesan tadi juga bisa teman-teman jadikan motivasi, pecutan, acuan juga biar teman-teman bisa menjaga kesehatan mental dan terus mengupgrade dirinya gitu ya Kak ya. Semoga bulan ini bisa membuka kesadaran kita semua bahwa menjaga kesehatan mental bukan tanda kelemahan ya Kak ya, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan juga masa depan bangsa. Karena generasi yang sehat mentalnya adalah generasi yang mampu berpikir jernih, bersikap bijak, dan membangun Indonesia yang lebih kuat. Intinya terima kasih banyak ya Kak, dan juga teman-teman yang sudah menonton talk show kita hari ini. Semoga teman-teman disehatkan selalu, dan juga Kakak semoga skripsinya lancar, wisudanya juga dilancarkan. Salam buat keluarga dan sehat selalu ya Kak ya. Oke, aku Sultan Fadila, pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show berikutnya, dan jangan lupa jaga kesehatan mental karena masa depan bangsa dimulai dari diri kita sendiri. Bye-bye.